Halo guys, David sini dan kita bakal cobain itel City 100. Saya punya banyak pertanyaan sih soal HP ini. Pertama, kenapa namanya City? Kota. Kalau mobil kan ada tuh Honda City, namanya emang cocok, sedan. Paling enaknya di kota, jangan off-road. Tapi masa HP ini cuma cocoknya dipakai orang kota atau di kota kan? Terus pertanyaan kedua, kenapa angkanya langsung 100 gitu? Ikut-ikut Vivo kah ya? Y100, X100, terus nanti langsung 200, 300. Nah ini mungkin lebih gampang ditebak ya. Dan tentu aja pertanyaan yang paling penting, speknya kok bisa sebagus itu ya buat 1 jutaan kecil? RAM-nya 8GB, storage-nya UFS, tahan hujan, layar 90Hz. Pertanyaan bukan pertanyaan sih, nama yang aneh, spek yang aneh, itu khas itel banget sih. Ya, selalu over mulu lah. Jadi coba kita buktiin lagi kali ini apakah tradisinya dijaga. Kita mulai dari unboxing dulu. City 100. Buset, ini pas tahu namanya saya agak terkejut sih kenapa. Ya kayak gini, terus ada itel, terus ada desain HP-nya yang ini tentu saja sangat-sangat iPhone, saudara-saudara. Dari Japonia mungkin agak mirip iPhone, tapi ini wallpaper yang super iPhone sih. Ini desainnya wallpaper iOS dan iPad Air. Oh, iPad Air. Saya ingatnya ke iPhone malah, tapi ini memang Apple banget sih. Iya, Air. Ini City ya? Iya. Damn! Nggak ada ininya sih, T in. Tapi iya sih, ini bisa Lily juga sih. City. Pengkopi handal sih. Mereka nggak cuma ya kopi-kopian, tapi ada sentuhan-sentuhan itelnya gitu. Di sini ada spek kebanggaan HP-nya, yaitu di ketebalan bodinya cuma 7,65 mm Slim Unibody Design. Ini RAM-nya 8GB plus 16GB yang beneran cuma 8, dan internalnya 128GB. Yang luar biasa dia pakai UFS ya, bukan eMMC. Padahal kalau HP 1 jutaan kecil pakai eMMC atau HP di bawah 2 juta pakai eMMC, itu wajar sih, ini udah UFS. Di pojokan bawah ada fitur yang lumayan hebat juga buat HP 1 juta. Dia IP64, udah tahan percikan air dan tahan hujan. Dan di sampingnya ada klaim yang sulit dibuktiin sih. Di sini ada apa ya? Lancar selama 60 bulan atau 5 tahun. Susah. Di kanan itel City 100, di kiri ada itel aja, dan ada apa ini? Di sini ada free multisim max case. Dapat casing MagSafe, mantap. Lagi-lagi ngopi yang niat gitu, fitur yang bagus di kopi. Selalu suka, apalagi buat HP semurah ini. Kopi aja semua yang mahal-mahal. Ini lagi-lagi fitur utamanya, oke, body tipis, baterai 5200 mAh dengan charging 18 watt, ada bypass charging, ada dust and water resistant, ada layarnya 90Hz, dan brightness tinggi 6,7 inci, mega memory. Ini yang lebih detail lagi, lebih kecil-kecil lagi, saya jelasin sambil buka isi kotaknya saja. Di sini kotaknya khas itel banget lah, warna putih dan tulisan merah. Terus di dalamnya ada itel City 100. Oke, ini dia tulisan-tulisannya cuma mengulangi apa yang udah ada di kotaknya. Ini warnanya ungu. Oke, kita taruh dulu di sini. Nanti kita lihat lebih detail teksturnya kayak gimana. Kita kelarin dulu. Ada buku petunjuk City 100, terus ada kartu garansi itel, terus di sini ada casing yang mensupport MagSafe dong. Jadi logonya sangat iPhone sampai ada garis ke bawahnya. Biasanya kalau yang agak malu-malu cuma lingkaran aja kan, tapi ya udahlah sekalian di sini kita kasih ada tiang ke bawahnya yang vertikal. Nanti kita coba di HP-nya, kita taruh sini biar nggak lupa. Terus ada charger 18 watt yang saya selalu agak ragu sih sama charger dari HP Transsion yang agak murah gitu, karena rasanya kayak agak sedikit kopong gitu. 18 watt. Terus ada kabel charger USB-A to USB-C, dan terakhir ada SIM ejector. Sip, di sini ada sekat-sekatnya, jadi udah lumayan rapi. Ini buat HP sejutaan, mantap. Sekarang kita langsung lihat HP-nya saja. Di cover depannya ini juga dikasih pelunjuk kalau dia ada face unlock, ada notif-notif buat teleponnya. Sekarang kita tarik aja, lihat desain HP-nya si itel City 100. Apakah sangat kekotaan sekali?
Ini warnanya ungu seperti yang sudah kita lihat. Kita cabut dulu ini stikernya, dibuat di Indonesia. Desain dari itel 100 yang warna ungu ini kelihatan cantik ya, kelihatan manis gitu. Entah kenapa ada rasa-rasa dari HP Vivo yang memang dikenal mungkin agak cewek-cewek sedikit, apalagi buat yang warna ungu ini. Susunan kameranya juga lumayan mengingatkan saya dengan HP-nya Vivo, bentuknya agak kotak ngebulet gini, nggak bener-bener bulet, susun ke bawah kayak V berapa Lite atau seri Y-nya. Yang pasti ini desain yang bagus, apalagi buat ukuran HP 1 juta. Mungkin kalau itel-nya diilangin bakal kerasa lebih mahal lagi ya. Tapi tentu kita harus bangga sama apa yang kita pilih. Mungkin kita malah bangga itel tuh, itu harganya murah, speknya luar biasa buat harga berapapun. Ini adalah logo Badan Amal Approve. Mungkin kalau orang yang bangga bakal bilang kayak gitu, yang tahu spek bakal milih HP ini. Dan kalau kualitas kameranya nanti kita lihat apakah sebanding sama desainnya yang cakep ini. Di sini ada list-list yang mengkilat juga, jadi detail-detailnya lumayan dipikirin. Dan ada tekstur-tekstur kayak sapuan dari kuas gitu. Cakep, cakep. Di sisi kanan ada tombol power yang ngerangkap fingerprint, di atas ada tombol volume, di atas dia polosan saja, tidak ada apa-apa. Di kiri dia ada SIM tray yang bisa kita masukin 2 kartu nano SIM dan 1 micro SD. Terus di bagian bawah dia ada port Type-C, ada speaker, ada mikrofon, dan ada headphone jack. Tadi kita udah lihat di kotaknya, kalau nggak salah dia ada tulis soal rating IP64 di sini. Oh, ada. Jadi kalau kita semprot-semprotin seperti ini, secara teori si itel CT100 udah aman ya. Nih, kita semprotin port Type-C-nya karena RT4 dari 64 itu dia tahan dari percikan air atau air hujan. Kalau dicemplungin dia belum aman. Tapi kalau buat kayak gitu-gituan, harusnya dia tetap bisa hidup. Tada! Widih, getar dong. Widih! itel, powered by Android. Nih, layar 6,75 inci dan warnanya bagus loh. Warnanya keluar loh. Ini kayak bukan HP 1,3 juta lagi-lagi. Sering ada feel-feel kayak gitu loh. Kalau nyobain, terharu lah. Soalnya kemarin kita baru bahas HP Redmi A5, harganya lebih murah 200.000 emang, tapi layarnya, warnanya agak sedikit kusem lah, enggak sekeluar si itel ini yang kelasnya bisa dibilang sama 1 juta kecil. Dan itu wajarnya kayak Redmi, bukan kayak ini. Sip, jadi ini adalah fitur dari Always On Display 10 detik di itel CT100 yang lagi-lagi mengingatkan saya dengan HP-nya Vivo. Ini style always on-nya Vivo sih. Ini mungkin nggak mirip sama persis, tapi vibes-nya sama kayak HP Vivo. Sementara wallpaper-nya kayak iPhone, atau lock screen-nya kayak iPhone wallpaper-nya. Dia mendapatkan banyak inspirasi dari brand lain ya. Dan itu saya tidak protes sama sekali. Karena HP-nya nggak jadiin harga murah sebagai alasan buat tidak belajar. Wah, tetap harus kasih yang bagus. Dan selama saya setting-setting barusan, saya jadi makin ngerti sih kenapa si itel jadiin ketebalan 7,65 mm ini sebagai fitur yang paling dipamerin, di paling atas, paling depan ini loh. Bawahnya baru agak gedean tulisan soal storage-nya, tapi mereka sampai bela-belain buat nulis ketebalannya karena makin dipegang, HP ini berasa makin tipis sih, makin enak buat digenggam sih. Buat harga sejutaan, dapetin desain HP yang ramah buat tangan, itu sangat saya hargain ya, karena bikin desain yang enak itu butuh langkah lebih lagi. Kalau Redmi yang harganya sama kayak kemarin, lebih murah dikit, dia 8,3 mm, ini hampir 1 mm lebih tipis loh. Baterainya sama, 5200 mAh. Jadi kita ada ruang lebih buat pasangin casingnya. Nah, ini casing MagSafe. Bakal jadi casing permanen juga karena kualitasnya bagus, jadi bonus juga, kita nggak harus tambah duit lagi. Jadi kalau kita pengen pakai aksesoris MagSafe seperti stand ini yang biasanya dipakai di mobil biar kita bisa
tempelin di dashboard dengan gampang, jadiin maps, ya bisa. Terus kalau kita pengen tempelin power bank yang support MagSafe juga bisa, walaupun HP-nya nggak support wireless charging ya. Jadi harap diingat, walaupun aksesorisnya bisa kita tempelin ke power bank ini, tetap aja kita harus colokin kabel fisik dari lubang ini. Pilih aja salah satu ke HP-nya. Terus apalagi ya, aksesoris MagSafe banyak sih, pasti udah banyak yang kreatif-kreatif. Kemarin saya lihat ada SSD ya, Bal ya. Tapi itu buat iPhone banget sih, SSD dicolok ke HP terus buat rekam dan langsung masuk SSD. Atau dompet yang ada MagSafe-nya bisa. Cuma biasanya aksesoris kayak gitu harganya udah setengah dari HP-nya. Jadi ya itu sekedar aja lah. Siapa tahu ada versi yang lebih terjangkaunya, oke juga. Buat kualitas layarnya sendiri saya pun suka ya. Ini color gamut mode-nya di atas rata-rata HP 1 juta kecil karena warnanya keluar gitu. Beda sama Redmi A5 yang 70% NTSC aja. Di sini dia udah bisa 100% sRGB, jadi warnanya lebih cerah, dia mulus juga, udah 90 Hz. Resolusinya emang masih HD, tapi sama sekali nggak kelihatan buram atau halus atau nggak enak dilihat, dan nggak ada sharpening yang berlebihan juga kayak si Redmi A5 yang kemarin udah saya omongin. Si Redmi 120 Hz sih, ini 90 Hz. Cuma kalau disuruh milih, rasanya yang iTel ini dia lebih balance. Terus ukuran layarnya 6,75 inci, apalagi ya. Dari fiturnya dia ada IR remote control juga karena dia punya IR blaster di bagian belakangnya ini. Jadi di sini ada IR blasternya, mantap banget, HP 1 juta. Pas saya tes di outdoor pun dia cuma jelas kelihatan di cuaca yang mendung banget aja. Kalau udah kita tembakin matahari yang kenceng, dia bakal agak susah dilihat sih. Mata harus fokus banget sih buat liatnya. Terus yang luar biasa lagi dari si iTel ini, dia udah ngasih kita AI loh. Namanya iFana. AI Fana. Buat dunia Fana atau TH Fana atau apa ya? Fana, kenapa iFana ya? Ada DeepSeek R1-nya lagi. Jadi ini AI-nya udah kayak Tecno atau Infinix yang 3 jutaan itu. Coba kita tanya sesuatu. Apa arti iTel? Wes. Nah ini kayak nanya Google doang sih, bukan kreatif ala AI. iTel is a mobile phone company. Widih. Ya. Artinya apa? Tapi dia jawabnya pakai bahasa Inggris ya buat awal-awal ya. Kalau kita minta dalam bahasa Indonesia, baru dia terjemahin. Nah, cakep sih animasinya, cuma jadinya agak lambat. Nggak langsung jebret. Harus kayak diketik gitu. Oke lah, 1 juta udah dimasukin AI. Saya seneng deh. UI-nya juga kelihatan rapi, fiturnya juga banyak, sampai ada special function kayak dynamic bar. Jadi ala-ala Dynamic Island gitu, misalnya kita ngecas, jangan deh, soalnya baru disemprot tadi masih agak basah. Recording ya. Coba kita record suara. Harusnya kalau kita minimize, dia bakal muncul di sini seperti iPhone gitu. Ada dong. Jadi ada live trackernya, live notifnya. Di sini udah berapa detik dari. Kirain kalau ngomong baru naik, ternyata kalau diem pun dia naik. Mantap. Kalau timer apakah ada 5 menit, kita minimize, tidak ada. Dia masih di sini. Padahal nih yang lumayan basic ya buat yang Dynamic Island gitu, dia masih floating seperti ini. Udah lumayan. Sekarang kita bahas soal mesinnya. Jadi kalau dari mesin sih, kalau dari RAM, HP ini spesial, dia punya varian RAM 6GB dan 8GB. 8GB dia harganya 1,3, 6GB 1,2, jadi selisihnya 100. Kalau saya boleh saran ya, mending ambil yang 8GB aja. Kalau misalnya duitnya belum cukup, mending tunggu sebulan, tunggu 2 bulan, tabung 100.000 buat dapetin varian yang 8GB. Karena buat jangka panjang, beda RAM 2GB itu mungkin bakal kasih selisih yang lumayan jauh ya. Apalagi kalau Anda nge-game banyak pakai aplikasi-aplikasi baru yang nggak simple, itu penting sih. Kalau dari memori internalnya sendiri, dia udah fix di 128GB, jadi udah gede, dan UFS sekali lagi itu mantap. Yang biasa aja justru dari
chipsetnya ya, karena dia pakai chipset yang sama kayak Redmi A5 Unisoc T7250 12 nanometer itu. Dan skor Antutunya juga mirip-mirip aja di 300.000. Kalau si Xiaomi dia 260 270 ribuan karena RAM-nya 4 GB, sementara ini RAM-nya 8 GB. Jadi skornya unggul di bagian RAM. Buat settingan Mobile Legends dia maksimal bisa di frame rate super sesuai kayak layarnya, jadi 90 Hz. Udah pas, tidak perlu lebih. Grafiknya sendiri bisa di SD, tapi kita nggak perlu push sejauh itu ya. Di standar aja udah cukup mainnya. Feeling mainnya juga berasa enteng, nggak seberat yang Redmi kemarin sih. Itu keluhan-keluhan yang saya udah omongin di video sebelumnya. Di itel ini rasanya lebih lancar aja ya, mungkin karena RAM-nya lebih gede atau touch respon layarnya lebih bagus. Tapi intinya rasanya beda aja feeling main di layarnya itel ini. Warnanya juga sangat menyenangkan, lebih hidup, lebih berwarna, walaupun skillnya tidak lebih baik ya. Jadi itu udah skill issue aja. Kalau layarnya saya suka nih. Dari performanya juga bagus. Varian yang kita cobain ini yang RAM-nya 8 GB ya, sesuai yang saya saranin tadi, mending ambil yang 8 GB aja. Dan performanya mantep buat main MLBB. Banyak kan dia bisa di 60 FPS, kadang naik, kadang turun, sampai rata-ratanya bisa dapat di 70 FPS. Tapi ekspektasinya di 60 FPS rata aja buat HP 1 juta kecil itu udah sangat memuaskan nih. Mari kita cobain main Genshin di Unisoc T7250. Hap, pukul. Lari. Pukul, oke. Set. Hap. Nah, hap. Ada karakter baru tapi langsung sekarat. Waduh. Oke. Tuh, nah, nggak ketekan. Ini ulti-ultinya semuanya pada pro Sairo ya. Oke. Ini bukan kombinasi karakter yang biasanya. Ada karakter baru kebetulan. Langsung bintang 5 dapetinnya. Ayo, sikat. Dari performa sih enggak semulus itu. Cuma masih bisa dimainin ya. Rata-rata bisa dapat di 20-an FPS. Udah lumayan buat HP seharga ini. Jadi kalau dibilang playable atau enggak, tentu playable. Apakah nikmat atau enggak? Tentu tidak ya. Yang penting bisa dimainin aja. Hop. Bisa sih kalau lama-lama kebiasa bakal enjoy aja mainnya. Tuh. Langsung kesikat bos. 1 juta bisa main Genshin sih. Wah, zaman udah makin maju aja. Speakernya kalau di 100 agak cempreng ya. Kalau turunin ke 80 enakan. 90 mungkin paling pas. Tetap agak cempreng dikit sih. Kenceng di 100. Cuma paling enaknya pasnya di 80 aja. Cakep. Ini entah standar saya yang emang nggak terlalu tinggi buat HP sejutaan, atau dari kemarin HP sejutaan speakernya lumayan ya. Kemarin Redmi oke, ini juga oke, bassnya masih ada, suaranya kenceng juga, masih bisa dinikmatin. Nilainya 8 juga buat HP 1 jutaan. Sekarang mari kita tes kameranya. Kita tes fotoin si hijau ini. Ada AI-nya ya. Jadi kalau kita motret yang hijau-hijau ada tulisan greenery. Terus kalau kita motret si kotaknya, apa keterangannya? Tidak ada. Kalau kita motret jam, ada keterangannya? Tidak ada. Kualitasnya sih udah bagus ya buat HP 1 jutaan. Walaupun dynamic range-nya nggak terlalu luas sih. Ini suasananya sebenarnya lagi cerah, langitnya lagi biru, tapi kalau kita lihat fotonya langitnya kayak agak putih-putih mendung gitu ya. Padahal nggak segini, jadi dynamic range-nya
standar-standar aja, yang penting apa yang ada di bawah langitnya, gedungnya, tanaman-tanamannya masih bisa kelihatan dengan jelas. Buat warnanya sendiri juga nggak terlalu cerah ya, dia masih agak sedikit kusem, masih agak sedikit kecoklatan dikit, terutama buat bagian bayangannya, tapi semuanya sangat bisa dimaklumin buat standar HP 1 juta. Emang nggak bagus-bagus banget. Buat indoor, buat low LED masih oke-oke aja. Nggak ada yang aneh, tapi ya nggak ada yang wow sih, nggak ada yang mengejutkan kayak spek-spek yang lainnya. Cek-cek, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari itel City 100. Nama yang sesuai buat merekam suasana perkotaan. Apakah karena namanya City jadi lebih bagus suasananya? Ya, dari settingannya sih sama-sama aja ya, sama warnanya sih kelihatan lumayan oke. Terus langitnya juga ya enggak sih, biasa aja sih. Langitnya lagi mendung, lagi gelap, tapi masih putih-putih aja. Muka saya masih agak gelap malah. Jadi dynamic range nggak sebagus itu, tapi kalau kayak gini udah lumayan bagus buat HP sejuta. Kesimpulan buat itel City 100, harga sejuta nggak jadi alasan buat ngasih spek full kentang ya. Emang masih ada beberapa bagian yang ala kadarnya, dan itu wajar banget, sesuai harganya. Misalnya dari layar yang desainnya poni, yang bakal kelihatan jelas kalau kita buka layar yang putih. Ini sangat HP 1 juta, nggak ada yang salah. Nggak ada NFC, nggak ada gyro, oke-oke aja. Main game enteng, santai, masih bisa. Prosesornya cuma oke buat main game enteng aja, itu juga jempol. Bisa main game aja saya udah happy buat harga 1 juta. Dan dia kasih yang ekstra-ekstra yang 1 juta lain nggak bisa. Kayak memori tipe kenceng, UFS bukan eMMC, RAM-nya 8GB, layar yang warnanya bagus, itu yang paling sering saya puji, baterainya gede 5200 mAh, dan ada AI-nya. Masih sempet buat selipin AI. Saya suka sih sama itel City 100 ini. Itel nggak bosen-bosen buat buktiin kalau HP murah pun masih bisa bikin usernya sering senyum ya. Dari spek yang lebih sampai ke namanya yang punya banyak arti. Mungkin Anda yang ngerti itel-itelan City itu agak ketawa mungkin ya. Jadi, tapi nggak usah banyak dibahas. Cukup YTT aja. Demikian unboxing gadgetin buat itel City 100. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Nintendo lah, ke klik ya. Scalping. Wow. Oh ya, lebih susah. Ya. Nintendo.